Dengan hormat, waktu dan tempat, kami persilakan Pastor Aurelius. Baik, terima kasih Dr. Yulce. Selamat malam untuk semua teman-teman sekalian yang sudah ada di forum Zoom ini. Selamat memasuki masa Prapaskah yang kita sudah mulai sejak hari Rabu Abu lalu. Dan dalam maksud itulah saya menganjurkan tema kita malam ini, mati raga sebagai cara kita menanggapi kerahiman ilahi. Baik, saya mulai dengan share screen supaya seluruh peserta bisa mengikuti materi yang hendak saya bagikan malam ini. Baik, kita bisa lihat judul yang saya tampilkan, mati raga sebagai cara kita menanggapi kerahiman ilahi. Sebetulnya ini inspirasi diambil dari Injil bacaan kita hari kemarin dalam liturgi hari Minggu, yakni Yesus digoda di padang gurun, Injil menurut Lukas. Ya, nanti sebentar kita akan lihatkan, kita akan baca bersama. Lalu dari inspirasi itu saya mengambil tema ini, mati raga sebagai sebuah kewajiban yang umum terjadi di dalam gereja kita dalam rupa pantang dan puasa. Tapi untuk malam ini saya perlebar makna mati raga itu untuk menyentuh juga aspek-aspek lain dengan maksud memberi kita pemahaman yang lebih luas tentang penghayatan iman selama masa Prapaskah ini. Jadi boleh kita katakan ini semacam sebuah rekoleksi masuk dalam Prapaskah bagi peserta kelompok doa ini, Love Pray Family, Love Family Prayer ya, atau pokoknya itu LPF ya. Dan saya merasa bahwa ini sebuah gerakan yang baik untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang makna penghayatan mati raga itu dalam konteks kita, penghayatan kita sebagai orang Katolik. Baik. Saya hendak memulai dengan menyampaikan ini. Saya menyebutkan bahwa Tuhan itu merupakan selalu menyertai kita ya. Kerahiman Tuhan itu nampak karena kita mengalami Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Itu yang penting dan perlu disadari oleh semua orang beriman bahwa kita seringkali karena kesulitan hidup, karena berbagai tantangan, lalu kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Sementara dalam praksisnya, Tuhan justru selalu menyertai manusia sejak awal hingga hari ini. Kita lihat beberapa fakta rohania yang kita bisa garis bawahi sebagai tanda penyertaan Tuhan. Nomor satu, ketika Tuhan menciptakan seluruh alam semesta itu, Dia ciptakan semua dulu. Mulai dari lingkungan hidup, lalu makhluk hidup dalam rupa tumbuhan dan hewan. Lalu kemudian terakhir sekali baru Ia menciptakan manusia. Jadi semua itu dipersiapkan dulu. Semuanya ada dulu baru manusia datang. Karena secara fisik sebetulnya itu manusia itu yang paling lemah. Tetapi dia memiliki kualitas intelektual, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memutuskan, kemampuan untuk memilih, sehingga pada akhirnya dia bisa berkuasa atas seluruh alam semesta, atas makhluk ciptaan lain yang sebetulnya secara fisik jauh lebih kuat dari dia. Nah, dan model yang dipergunakan Tuhan untuk menciptakan manusia adalah gambarannya sendiri. Sehingga setiap pribadi yang ada sekarang, entah dari etnis manapun, dengan warna kulit manapun, dengan model rambut seperti apa, semua kita adalah gambaran Tuhan. Ya. Nah, penyertaan Tuhan berlanjut ketika manusia pertama itu berdosa. Tuhan tidak menghancurkan manusia berdosa itu ya, tetapi Dia merencanakan karya keselamatan sesudah penderitaan karena dosa. Memang manusia menderita karena dosa itu. Mereka terusir dari Taman Eden, dan Tuhan mengatakan bahwa dengan berpeluh engkau harus bekerja untuk mencari nafkahmu, dan itu tidak selamanya berhasil. Ya. Dan kepada Adam dan Eva,
diberikan sebuah, walaupun mereka terusir dari Taman Eden, mereka tetap diberikan sebuah karunia hidup. Dalam arti bahwa mereka boleh tetap hidup, mengolah tanah untuk hidup mereka, memiliki keturunan, dan semua itu merupakan kelanjutan dari karya penciptaan Tuhan. Lalu Tuhan sendiri memilih orang-orang untuk diutus seperti para nabi dan sebagainya, untuk menuntun manusia hingga berpuncak pada Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, dan itu merupakan sebuah bukti yang paling besar Tuhan itu Maha Rahim. Kerahiman ilahi itu begitu kuat, bahwa manusia tidak setia, manusia mengkhianati dia, manusia lebih memilih kegelapan, tetapi Tuhan tetap merencanakan keselamatan dan menyertai manusia dengan tuntunannya, dengan berbagai cara yang dapat kita temukan di dalam kitab suci. Pada akhirnya ketika Yesus datang, firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu merupakan puncak dari seluruh kerahiman ilahi. Namun kerahiman ilahi puncak ini terjadi dalam tahapan-tahapan yang begitu menarik karena dia menjalani proses seperti manusia. Dia dikandung dan dilahirkan oleh Maria, ya. Lalu dia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria sebagai bagian dari satu keluarga kudus. Lalu ia juga harus mengalami penganiayaan dengan mengungsi ke Mesir. Sesudah kembali ke Israel, ia hidup dan bekerja sebagai orang biasa di Nazaret, ya. Hingga saat pembaptisannya tiba, lalu sesudah itu ia mewartakan keselamatan dengan melayani manusia hingga wafat di salib. Ini proses jalan normal untuk kehidupan seorang manusia. Dia dikandung ibunya, dilahirkan dan dibesarkan, mengalami berbagai kesulitan hidup, melakukan sesuatu entah baik atau buruk bagi kehidupan banyak orang, untuk kemudian mengakhirinya dengan kematian. Walaupun kematian Yesus adalah kematian yang tragis, bukan sebuah kematian yang normal, kematian yang terlalu cepat. Terjadi pada saat ia berusia baru 33 tahun. Nah, dari situ kita melihat bagaimana Tuhan menampilkan kerahimannya, belas kasihnya, penyertaannya. Penyertaannya itu begitu kompleks dan begitu menyeluruh, sehingga menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari seluruh kebutuhan ragawinya, hingga kebutuhan psikologisnya, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan terakhir, yakni keselamatan dalam nama Tuhan. Semua itu terjadi hanya karena Tuhan itu berbelas kasih, dan dia selalu menyertai umatnya walaupun mereka sudah berdosa. Nah, perhatian kita malam ini itu kita letakkan di sini. Yesus melayani manusia dengan mengambil rupa manusia dan mengalami segala yang dialami manusia berdosa untuk memberi teladan bagaimana menanggapi kerahiman Tuhan yang tak pernah luntur. Ya, Tuhan itu ibarat Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang itu ya. Anak itu berdosa, dia pergi menghambur-hamburkan harta orang tuanya sesuka hatinya, lalu dia kembali, dia katakan, Bapak, saya menyesal. Lalu Bapak menerima dia tanpa prasyarat apapun. Nah, dia hanya minta anak itu supaya mulai sekarang dia kembali menjadi anak Bapa dengan segala hak dan kewajibannya. Jadi dari situ kita melihat betapa Tuhan itu selalu mengasihi manusia, namun seringkali kepekaan hati manusia tidak sampai melihat konsistensi Tuhan di dalam mengasihi manusia tersebut. Ya. Tuhan mengasihi manusia itu dengan rupa-rupa cara, ya, bukan dengan cara hanya memanjakan kita, tapi juga dengan cara mendisiplinkan kita. Seperti orang tua yang mendidik anaknya untuk menjadi orang baik, itu tidak dengan memanjakan dia, tetapi justru dengan mendisiplinkan dia dengan prinsip-prinsip yang benar, pedoman-pedoman hidup yang menempa dia menjadi manusia yang kuat, mandiri, dan mampu mengambil keputusan dalam situasi-situasi yang paling berat dan sulit sekalipun. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu selalu menyertai kita dalam diri Yesus hingga hari ini. Karena sampai hari ini pun kita tetap mengalami kehadiran Yesus dalam firman-Nya maupun dalam sakramen-sakramen dan dalam seluruh pelayanan gereja. Ya, di mana dua orang berhimpun dalam namaku,
aku berada di tengah mereka. Karena itu sekarang kita berhimpun dalam nama Yesus, maka kita percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika kita melakukan karya pewartaan, melayani orang lain, itu adalah Tuhan yang melayani manusia, dan sebaliknya kita melayani Tuhan yang hadir di dalam diri sesama. Jadi betapa sentralnya peranan Yesus Kristus dan betapa sentralnya kerahiman Tuhan itu di dalam kehidupan manusia. Baik. Sebagai inspirasi, kita akan membaca Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membuat analisis untuk melihat apa pesan Alkitabiah yang bisa memberi kita penegasan bahwa mati raga itu penting untuk menanggapi kerahiman ilahi. Saya membacakan Injil ini, silakan Anda mendengarkannya untuk kemudian nanti kita dalami bersama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di tangan kanannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana iblis sejak awal karya Yesus itu mencoba menghancurkan. Jangan lupa, Yesus bukan hanya Tuhan, tapi dia juga manusia. Dan di awal tadi dengan jelas dikatakan bahwa ayat kedua, selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia merasa lapar. Nah, rasa lapar ini adalah satu peristiwa atau satu keadaan yang menjadi peluang bagi iblis untuk mengeksploitasi keadaan. Karena lapar itu membuat fisik itu lemah. Dan dalam fisik yang lemah itu dapat terjadi, jiwa orang juga turut melemah. Dan jiwa yang lemah akan merupakan santapan empuk bagi iblis untuk melakukan agendanya. Jadi iblis betul-betul pintar dan menemukan cara yang tepat, waktu yang tepat untuk masuk dan menghancurkan rencana keselamatan Tuhan dari tokoh yang akan menjalankannya itu sendiri. Jadi bayangkan betapa cerdasnya kuasa kegelapan ini. Nah, sekarang kita mencoba melihat seperti apa, mari kita melihat, menganalisa sebentar teks ini untuk kita hantar ke dalam pesan penting bagi kita malam ini. Yang pertama sekali kita lihat dulu 3 ungkapan kunci yang menjadi godaan dari iblis. Nomor 1, ubahlah batu menjadi roti. Itu dalam Lukas bab 4 ayat 3. Ya, ubahlah batu menjadi roti. Lalu yang kedua, segala kuasa dan kemuliaannya akan kuserahkan kepadamu. Ya, kuasa dan kemuliaan diserahkan kepada Yesus. Yang ketiga, jatuhkanlah dirimu ke bawah dan malaikat-malaikat akan melindungi engkau. Ya. Ini 3 hal yang praktis diperlukan oleh semua manusia kalau kita melihat inti dari godaan itu.
nomor satu, ubahlah batu menjadi roti itu merupakan representasi dari semua kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan ragawi. Jadi makan, minum, pakaian, perumahan, kemewahan, semua fasilitas termasuk HP, internet, wifi sekarang, termasuk juga kebutuhan seksual, perhatian dan afeksi dari orang-orang yang kita perlukan dan sebagainya. Itu semua kebutuhan ragawi. Ya, kalau tidak diberi sentuhan rohani, maka itu adalah sepenuhnya kebutuhan ragawi. Kebutuhan kedua itu adalah kekuasaan. Ya, semua kita itu ingin berkuasa. Ya, walaupun kecil sekalipun. Makanya kadang-kadang di dalam gereja itu kita melihat orang bisa bersaing untuk misalnya menjadi anggota DPP, Dewan Paroki. Ya, karena di balik itu ada sedikit kekuasaan atas orang-orang lain. Ya, bahkan menjadi ketua KBG dan sebagainya itu juga bisa menunjukkan sebuah kekuasaan. Yang ketiga adalah kemasyhuran, menjadi orang terkenal. Itu dibutuhkan oleh kita semua. Ya, sebagai pastor saya juga kadang-kadang ingin dikenal orang. Ya, terus terang kadang-kadang itu sesudah misa hari Minggu, lalu kita merasa khotbahnya sudah disiapkan bagus ya. Kadang-kadang kita juga ingin mendengarkan pujian dari umat ya, khotbah itu baik atau tidak, dipahami atau tidak dan sebagainya. Jadi sebagai manusia itu kadang-kadang kita tergoda oleh hal-hal semacam ini. Nah, sampai dengan sekarang saya belum berbicara tentang godaan. Jadi semua ini masih dalam batas yang normal. Kita kita membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan ragawi kita. Kita juga membutuhkan kekuasaan. Jangan pikir tidak ada. Orang tua perlu berkuasa atas anaknya supaya menerapkan kebijakan pendidikan yang benar. Ya, kita juga membutuhkan kemasyhuran. Ya, kalau kita diberi sebuah peranan tertentu untuk menggerakkan masyarakat, lalu kalau kita tidak termasuk, kita tidak terkenal, siapa yang membuat kita? Siapa yang akan mau mendengarkan kita? Ya, hari ini saya mendengarkan ungkapan hati Lucky Sondag, itu ayah dari Angelina Sondag yang baru bebas beberapa hari lalu. Dan Lucky Sondag itu mengatakan bahwa putrinya itu tergoda oleh kemasyhuran pada saat dia dipinang oleh Partai Demokrat. Justru di saat dia memperoleh kesempatan untuk mendapat beasiswa studi di Jerman. Tapi dia lebih tergoda pada kemasyhuran, dan akhirnya kemasyhuran itu membuat dia terperosok di dalam kesalahan besar yang menghantar dia ke penjara dan praktis membuat dia menjadi seorang varia di dalam kehidupan masyarakat. Ya, kemasyhuran bisa menjadi hal yang baik kalau itu dipergunakan secara benar. Tetapi ketika dia dipergunakan secara salah, dia akan menghancurkan. Nah, tiga hal ini, kebutuhan ragawi, kekuasaan, dan kemasyhuran ini, itu benar kalau seandainya dia memiliki memiliki asal dan tujuan yang benar ya. Dalam sejarah keselamatan kita menemukan tokoh ini, Raja Salomo. Raja Salomo itu dia berdoa kepada Tuhan, itu dia meminta agar diberi kebijaksanaan. Ya. Dia tidak meminta harta kekayaan atau kekuasaan, tapi dia meminta kebijaksanaan di dalam memahami perkara-perkara manusiawi. Lalu apa yang Tuhan jawab? Ini jawaban Tuhan. Nah, sebelum ayat ini, Tuhan mengatakan dia menganugerahkan kebijaksanaan yang diminta. Dan permintaan itu begitu mengesankan Tuhan sehingga Tuhan melanjutkan ini. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Nah, sekarang lihat, kekayaan, kemuliaan, di antara raja-raja berarti kekuasaan. Dan ini datang sebagai berkat. Mengapa dia menjadi berkat? Ya, ini kekayaan, kekuasaan, dan kemasyhuran itu menjadi berkat, ya, karena dia datang dari Tuhan.
Tuhan memberikannya itu kepada hamba yang rendah hati. Salomo tidak meminta semua ini. Dia meminta kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu berarti memiliki intelektualitas yang baik dan terutama memiliki keseimbangan emosional yang baik untuk secara jernih melihat nilai-nilai atau persoalan-persoalan di dalam hidup agar sebagai raja, hakim, dan pemimpin dia sanggup membuat keputusan yang benar. Dan itu adalah berkat Tuhan. Jadi kekayaan, kekuasaan, dan kemakmuran itu juga adalah berkat Tuhan. Jadi tidak salah menjadi orang kaya. Tidak salah menjadi orang berkuasa. Dan tidak salah menjadi orang termasyhur. Kalau seandainya semua itu berasal dan memiliki tujuan yang benar. Kekayaan itu harus datang dari kerja keras. Ya, bukan hasil merampok, bukan hasil korupsi, tapi datang dari kerja keras. Kekuasaan itu dipergunakan untuk masyarakat, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, bukan untuk mendapat privilege khusus. Privilege itu datang sebagai akibat. Karena kita mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, lalu kita mendapat respek dari orang lain, lalu jadilah kita menikmati hak-hak khusus. Bukan hak-hak khusus dulu, baru melakukan ini. Kalau orang sudah menikmati hak khusus, dia akan lupa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemakmuran itu ada dan dipergunakan untuk apa? Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan manusia. Ya. Nah, sekarang bisa lihat, itu semua adalah berkat Tuhan, tetapi kalau itu disalahgunakan, maka dia berubah menjadi kutuk. Nah, godaan iblis itu dimaksudkan untuk ini. Kita menyalahgunakan kekayaan, kekuasaan, dan kemakmuran itu. Sehingga dari berkat, dia berubah menjadi kutukan. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana itu berjalan. Yang pertama, kita menyebut Yesus sebagai kerahiman ilahi. Dan dia sebagai mahkota kerahiman ilahi, itu dia membawa berkat. Apakah Yesus membawa berkat dalam hal ragawi? Iya. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18-19, Yesus mengatakan ini, dia mengutip dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, dalam mewujudkan tahun rahmat Tuhan telah datang ini, Yesus mengerahkan segala daya ilahinya untuk bisa melayani kebutuhan manusia dalam batas-batas yang wajar. Orang lapar diberi makan, ingat mujizat roti, diperbanyakkan roti. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta dibuat melihat, orang yang lumpuh dibuat berjalan, orang yang mati dibangkitkan, orang yang tertindas, teraniaya dibela. Ingat peristiwa perempuan yang tertangkap berzina. Ya, lalu dia memberi penghiburan kepada orang yang berduka. Ingat, sebelum membangkitkan Lazarus, dia lebih dahulu memberi penghiburan kepada Marta. Nah, itu semua termasuk dalam kebutuhan manusiawi secara keseluruhan. Jadi Yesus membawa berkat dalam hal ini. Dan untuk itu dia harus mengalami semua penderitaan yang dialami manusia itu. Sehingga dia menyentuh langsung kebutuhan manusia entah raga atau emosional. Ingat pada saat di depan kubur Lazarus, begitu dia melihat Marta dan Maria menangis, itu dia juga menangis. Lalu orang-orang mengatakan, lihat betapa ia mengasihi orang itu. Ya, Yesus pun menangis. Apakah Yesus itu datang untuk berkuasa? Iya, memang dia datang untuk berkuasa. Dia datang sebagai raja, tetapi ini definisi kerajaan. Ini kata-kata yang di hadapan Pilatus.
Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus itu memang berkuasa. Tapi kekuasaan dia itu harus akan dicapai sesudah ia mengalami penganiayaan. Ungkapan ini dikatakan pada waktu dia diadili oleh Pilatus. Dengan kata lain, dia dalam genggaman kuasa pengadilan dunia. Tapi itu harus dilewati supaya dia akan menegakkan kerajaannya. Apakah Yesus itu masyhur? Oh, jelas dia masyhur, terkenal. Tetapi apa definisi terkenalnya? Oke, dia dicari banyak orang, orang-orang mengikutinya kemana-mana, orang-orang asing pun datang mencari dia, betul. Tetapi terkenalnya Yesus yang paling pokok itu di sini. Pada Yohanes bab 12 ayat 32. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, menarik semua orang datang kepadaku itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang terkenal, yang dimasyhurkan. Kalau seandainya Krisdayanti membuat konser di Batam, ya, barangkali kita semua banyak orang akan membeli tiket untuk menonton artis yang terkenal ini. Tetapi kalau saya membuat konser, siapa mau dengar? Ya, siapa mau datang lihat? Paling-paling beberapa warga KBG saya sebagai tanda dukungan. Selebihnya tidak menarik. Tapi kemasyhuran Yesus itu dideskripsikan sebagai apa? Apabila aku ditinggikan dari bumi. Nah, ditinggikan dari bumi itu berarti disalibkan. Ya. Nah, sekarang lihat. Berkat yang dibawa Yesus itu selalu berasosiasi dengan salib. Jadi berkat itu hanya bisa diperoleh melalui perjuangan, penderitaan, ya, kepahitan, kesakitan. Semua itu dilewati dulu. Semua itu akan dihadapi. Tidak harus dilewati, tetapi akan dihadapi. Kalau seandainya orang mau menerima berkat yang lengkap dari Tuhan. Nah, sekarang ke dalam lingkungan inilah iblis tampil. Nah, iblis itu mengajukan tawaran yang lain. Dia berkata, ya, engkau lapar kan? Kalau mau makan kan engkau harus bekerja. Engkau harus mencari rezeki. Tapi engkau kan anak Allah. Untuk apa susah-susah? Ubah aja batu menjadi roti. Ya, itu jalan pintas, jalan sederhana. Ubah batu menjadi roti. Sudah ada makanan, engkau makan. Yang kedua, engkau kan jadi raja toh. Tapi kerajaanmu kan bukan dari dunia ini, dan untuk itu engkau akan melewati salib. Nah, untuk apa harus melewati salib? Kalau ada cara mudah. Cara mudah itu apa? Sembahlah aku, sembahlah iblis, dan semua akan kuberikan kepadamu. Tidak perlu salib, cukup menyembah aku. Nah, supaya bisa menarik semua orang, Yesus harus ditinggikan dari bumi, harus disalibkan. Tapi ada cara lain yang lebih gampang. Ya, jatuhkan dirimu dari menara bait Allah, dan malaikat-malaikat akan datang menatang engkau. Langsung terkenal. Semua orang akan datang mengerumuni kamu. Tidak perlu harus melewati salib. Nah, iblis memberi tawaran yang betul-betul mengingkari salib. Cara mudah, instan. Tidak perlu harus melewati proses di mana Tuhan menunjukkan solidaritasnya kepada manusia. Tidak perlu. Bisa langsung to the point dengan cara yang mudah. Nah, ini aplikasinya banyak. Ya. Ya. Untuk apa harus mencari rezeki kalau bisa ngerampok, bisa manipulasi, ya, bisa jual diri, ya, mungkin menjadi wanita panggilan atau menjadi gigolo, ya, bisa memanipulasi orang-orang yang lemah, ya, ada juga misalnya dalam hal kerohanian, pendeta atau pastor, ya, melakukan berbagai upaya untuk bisa menghimpun sumbangan dengan mudah dan dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya memanipulasi ajaran iman. Ya, saya pernah tegur satu teman, bukan tegur, tapi saya tidak suka dengan cara dia sehingga saya menolak cara yang dia pakai. Ya,
dalam khotbahnya dia katakan begini, saudara-saudara, oleh pembaptisan kita semua menjadi anak Tuhan. Benar? Amin. Amin. Sebagai anak Tuhan, kita adalah raja. Amin. Amin. Anak raja itu mana ada yang miskin. Lalu mulailah dia berkhotbah tentang pentingnya menghimpun kekayaan sebagai berkat Tuhan. Ya, itu namanya memanipulasi Injil. Itu namanya mau memakan roti dengan cara mengubah batu menjadi roti, bukan bekerja mengucurkan keringat. Nah, aplikasi lain dapat diperoleh. Ya, untuk orang bisa berkuasa, orang mencari perdukunan, membuat ritual-ritual penyembahan kegelapan, black magic dan sebagainya, menghancurkan orang. Dan orang-orang mencari cara-cara instan untuk menjadi terkenal, untuk menarik perhatian demi keuntungan dia. Dan jangan lupa, iblis itu tidak pernah menyerah. Sesudah gagal menggoda Yesus, dia mundur untuk menanti saat yang tepat. Itu di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 13. Tetapi lebih lucu lagi. Karena ketika dia menggoda Yesus, Yesus selalu melawan dengan menggunakan firman, kan? Lalu dia juga menggoda Yesus dengan menggunakan firman juga. Jadi firman di mata manipulator itu bisa menjadi sumber dosa dan penyesatan. Ya, jadi hati-hati dengan pengkhotbah-pengkhotbah, penasihat-penasihat rohani yang Anda datangi, bisa berkata sangat manis tetapi tersembunyi penyesatan yang luar biasa. Nah, iblis memberi 3 tawaran yang mengingkari salib dan dia tidak pernah menyerah, tetapi Yesus melawan dengan firman Tuhan. Pada waktu digoda, ubah batu menjadi roti, dia katakan manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Dengan kata lain, roti itu penting, tetapi bukan satu-satunya. Ada firman juga yang memberi hidup. Yang kedua, iblis menggoda Yesus dengan menyembah dia untuk kekuasaan. Yesus berkata, manusia hanya boleh menyembah Tuhan dan berbakti kepadanya. Ya, bukan iblis yang harus disembah, hanya Tuhan yang harus disembah dan berbakti kepadanya. Dan berbakti kepada Tuhan itu konsekuensinya banyak, karena harus melakukan karya pelayanan, harus berdoa, harus berpuasa, bermati raga, dan macam-macam. Yang ketiga, manusia tidak boleh mencobai Tuhan. Untuk menjadi terkenal itu sebuah karunia sebagai buah dari konsistensi pelayanan, bukan memaksa-maksa Tuhan dengan cara melompat dari menara bait Allah itu. Nah, sekarang kita bisa lihat pertentangan antara dua ini. Iblis memberi tawaran mudah yang mengingkari salib. Yesus melawan dengan firman Tuhan untuk selalu memelihara orang di jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu adalah jalan salib. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yesus memberi pesan kerahiman. Yang pertama sekali, manusia berdosa diselamatkan oleh korban diri Yesus Kristus, ya, dengan pelayanan hingga wafat di salib dan kebangkitan. Ya. Manusia yang diselamatkan adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Firman yang hidup itu adalah Yesus Kristus, yang kita warisi kisahnya dalam kitab suci. Untuk itu, kita perlu menjadi murid Tuhan. Dan ukuran layak tidak layaknya seorang murid adalah salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, untuk bisa memahami salib dengan benar dan menghayatinya dengan bebas, seseorang harus mengembangkan talentanya, bakat dan kemampuannya, agar hidup sejahtera lahir batin, karena dengan mengembangkan talenta, dia bisa memberikan kehidupan ekonomi yang baik, dan dengan itu memberi sukacita tanpa kemiskinan, dan dengan itu memberikan rasa ketenangan, kenyamanan, lalu dia memiliki kekuatan untuk menghayati salib. Ini pesan kerahiman Yesus. Ya. Hanya dengan melawan 3 godaan iblis, dia sudah menyampaikan pesan kerahiman ini. Nah, inilah cara kita menanggapi kerahiman ilahi. Dengan cara apa? Dengan menghayati salib. Mati raga kita adalah menghayati salib. Kita hanya bisa melawan kegelapan,
yang menggoda, merongrong kita, berusaha membuat kita menyimpang dari jalan kerahiman, dengan menawarkan kepada kita cara mudah yang mengingkari salib. Tapi kita mau tetap berada dalam kerahiman Tuhan. Maka kita menanggapi dengan cara menghayati salib. Menghayati salib itu adalah bentuk mati raga yang perlu kita terapkan untuk menghadapi kegelapan. Sebagai cara kita menghormati kerahiman ilahi. Nomor 1. Kita perlu tetap mendalami dan meresapi firman Tuhan sehingga menjadi nilai utama di dalam hidup yang menjadi filter bagi semua peristiwa yang dihadapi. Nah, jangan sangka ini gampang. Kenapa? Kalau firman Tuhan itu menjadi nilai utama, ya, berarti salib menjadi nilai utama, maka begitu banyak tawaran dunia itu akan kita abaikan karena memang tidak sesuai dengan salib. Dan itu butuh keberanian besar, butuh perjuangan batin. Karena besar kemungkinan orang-orang di sekitar kita akan melawan dan menertawakan kita. Ya. Jadi mendalami dan meresapi firman Tuhan yang berarti meresapi salib, itu sudah merupakan sebuah mati raga. Karena kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang mau membelokkan kita dari jalan iman ke jalan dunia. Nomor 2, menerapkan penghayatan salib untuk menempa diri mulai dari yang kecil sampai ke yang besar tahap demi tahap. Jangan berambisius untuk menjadi orang yang kudus dalam satu hari. Biarkan itu berjalan dengan prinsip air mengalir. Ya, mulai dari yang kecil. Puasa dan pantang, ya, dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Mulai dari hal yang kecil dulu. Ya, puasalah misalnya, saya misalnya berhenti makan coklat dulu karena coklat itu favorit. Ya, pantang itu. Ya, kurangi menjadi makanan. Ya, tapi meningkat juga menjadi kurangi hal-hal yang disenangi. Ya, melakukan pelayanan kasih itu merupakan satu bentuk penghayatan salib. Solider dengan kaum yang terpinggirkan. Ya, orang yang kita ke tempat orang miskin misalnya tidak boleh menunjukkan tanda-tanda penghinaan. Tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kejijikan, merendahkan, dan sebagainya. Kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ya, memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu membutuhkan keberanian dan kesiapan untuk menghadapi perlawanan, dan sebagainya. Ini namanya penghayatan salib. Tanpa penghayatan salib yang baik, kita sulit untuk melihat nilai penting dari penderitaan Kristus. Yang ketiga, membentuk pemahaman yang baik tentang salib. Dan ini membutuhkan studi. Ya, belajar. Membentuk pemahaman yang baik tentang salib dan melihat buah-buah rahmat dan keindahan salib. Salib itu bukan hanya indah karena kita membentuknya sebagai perhiasan. Taruh di mobil, gantung di rumah. Salib polos menjadi kurang bernilai ketika kita berziarah ke Tanah Suci atau ke Lourdes atau ke Fatima atau mampir di toko-toko rohani di Jakarta, kita menemukan salib yang terbuat dari emas dengan dekorasi indah harganya jutaan rupiah, kita beli untuk ditaruh sebagai pajangan. Itu bukan membentuk pemahaman tentang salib. Membentuk pemahaman tentang salib adalah mempelajari sejarah keselamatan, melihat detil-detil hidup dan pelayanan Yesus, dan melihat keindahan dari setiap penderitaan Kristus. Bagi saya, satu keindahan yang diungkapkan Yesus itu tadi, apabila aku ditinggikan, aku menarik semua bangsa datang kepadaku. Nah, kalau tahu bahwa dengan itu keberhasilan karya itu terjadi, tidak heran kalau Yesus mau menderita. Ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana pentingnya penempaan diri di jalan salib. Iblis melakukan godaan tadi dengan menawarkan hidup yang mudah. Nah, bagi kita itu aplikasinya sederhana saja misalnya. Kalau kita mau merusak seseorang, merusak anak-anak kita, supaya tidak menjadi pribadi yang dapat diandalkan
oleh gereja dan masyarakat di masa depan, tidak usah harus menyiksa dan memukul dia, manjakan dia, penuhi segala kebutuhannya, biarkan dia memuaskan nafsunya sesuka hatinya. Dia akan bertumbuh menjadi manusia yang sama sekali tidak laku dan tidak akan membuat apa-apapun selain menyenangkan hatinya. Nah, itu cara iblis merusak kita dengan memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak membuat kita tumbuh jadi pribadi yang kuat. Jawaban kita dengan menghayati salib berarti kita sebagai manusia berhak juga menikmati semua berkat yang diberikan Tuhan dalam rupa kekayaan, kekuasaan, dan kemakmuran tadi. Tetapi dihayati dalam konteks penghayatan salib, sehingga selalu ada penempaan diri untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Itulah namanya disiplin diri. Itulah namanya penyangkalan diri. Itulah namanya mati raga secara rohania. Ya. Justru dengan cara seperti ini, kita menanggapi kerahiman Tuhan. Karena kerahiman Tuhan datang kepada kita bukan dalam rupa kemewahan dan kemanjaan, tetapi justru dalam rupa penderitaan dan wafat di salib. Baik. Terima kasih untuk semua perhatian. Nah, untuk teman-teman sekalian, saya ucapkan selamat memasuki masa puasa dan semoga refleksi singkat malam ini bisa mendorong Anda untuk lebih setia menjalankan kewajiban puasa dan pantang sebagai wujud mati raga yang paling sederhana. Tapi berusaha untuk mendalami lebih mati raga ini dan tingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Sehingga dengan itu Anda lebih kuat di dalam menerima berbagai salib, tapi juga lebih mendidik orang untuk bisa mengambil bagian bertanggung jawab dalam penghayatan salib yang begitu kaya di dalam kerohanian gereja kita. Terima kasih untuk semua perhatian. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Dr. Yorcet.